hari ini saya akan membagikan firman, judulnya agak antik ya. Tertawa dan tetap sukacita. Harusnya orang tertawa itu pasti sukacita, tapi minggu lalu kita diterangkan oleh Bu ST bahwa di Amsal dikatakan tertawa dan tetap merana. Jadi memang ada tertawa yang merana, dan hari ini saya membawakan tertawa dan tetap sukacita. Kenapa demikian? Karena tertawa itu adalah sebetulnya ekspresi jiwa. Jadi terus terang judul ini cukup menarik, judulnya cukup menantang untuk diri saya. Jadi dengan kemampuan, dengan otak yang cuma sebesar ini, saya mencoba menggali semuanya dari isi otak ini, dan karena judulnya cukup menarik, judulnya itu menarik. Saya boleh bilang judulnya menarik, sehingga saya harus mengolah segala sesuatunya karena ya, tidak sederhana, tetapi setelah saya pelajari, ternyata judul ini sangat luar biasa. Tertawa dan tetap sukacita. Ternyata itu satu hal yang menarik dan tidak gampang. Ya. Karena kadang-kadang, tadi kan sebutkan tertawa tapi tak merana. Ada juga kemarin waktu pagi, saya dikatakan Bu Esti tertawa sinis sebenarnya. Pak Yosu tertawa sinis enggak ya. Itu jadi tertawa itu memang ekspresi yang mengekspresikan sikap kita. Jadi bisa sinis, bisa sedih ternyata. Jadi tertawa itu ternyata bisa karena sedih. Tertawa juga bisa karena sukacita, pasti. Tertawa juga karena tidak berdaya, tertawa juga karena tidak percaya, dan segala macam, banyak hal. Karena sebanyak ekspresi jiwa itulah tertawa itu ada. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa, bukan tertawalah senantiasa, enggak. Jadi bersukacitalah senantiasa, karena beda nilainya, value-nya ada tertawa dan sukacita. Tertawa yang tadi dikatakan adalah tertawa yang mengekspresikan jiwa, dan ada macam-macam jenis tertawa. Bapak Ibu kita tahu ya, kalau tertawa yang meledak, tahu ya, tertawa yang meledak itu kalau masih ngomong itu tertawa meledak ya. Dan ada satu jenis tertawa yang cukup menarik sebetulnya, yaitu tertawa yang di dalam hati. Bisa nggak ya tertawa dalam hati? Nah, kalau Bapak Ibu nonton film atau nonton sinetron di RCTI, di RCTI, itu ada orang yang reaksi dan jauh gitu, yang melihat seseorang sedang ngomong, terus kemudian dalam hatinya ada voice over yang lewat gitu ya, ngomong dia bilang, awas lu ya gitu ya. Nah, tapi ngomongannya nggak terdengar, itulah semacam voice over. Ternyata kalau kita baca Alkitab, hal demikian itu sudah pernah ada. Kita bacakan ya di Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ada loh tertawa dalam hati ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan dilahirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, ini loh, aku mau apa, muncul, udah mau dengar. Mohon dimatikan. Ya, oke, makasih. Jadi pada saat dia tertawa dalam hati, pada saat dia dikatakan oleh Tuhan bahwa tahun depan dia akan melahirkan bayi, maka dia tertawa dalam hati. Artinya dia itu sedang takut, sinis, dan kemudian kecewa. Mungkin enggak sih? Sehingga dia dalam hati dia bilang, akan dilahirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Tetapi Tuhan itu adalah yang melihat hati. Ingat ya, Tuhan adalah pribadi yang melihat hati. Sehingga dia tahu, kalau kita baca nanti kitab Kejadian 18 ayat 12, 13, 14 terus ke bawah, itu dia ngomong sama Sarah.
saat ini juga tahun depan, maka engkau akan punya. Nah, itu luar biasa. Jadi tertawa dalam hati itu ada, itu mencerminkan keadaan yang takut, keadaan yang kecewa, apa iya, apa mungkin, dan segala macam. Nah, itulah sebabnya tadi yang saya sebut, tertawa itu adalah emosi jiwa, ekspresi jiwa. Jadi tertawa itu ada yang sukacita, sedih, gembira, sinis, marah, dan lain-lain. Ada enggak tertawa kemudian sedih? Ada. Kalau Bapak Ibu ke rumah duka pada saat sehandainya masih ada, pada saat teman-teman masih ada, saudara, famili masih ada di tempat, biasanya yang bersangkutan bisa tertawa. Tetapi pada saat mereka pulang, pada saat mereka nggak ada di tempat, pada mereka bersih, nggak ada di tempat, semuanya pulang, maka yang terjadi apa? Kesedihan itu terjadi. Itulah kondisi kenapa jadi harus tertawa dan tetap sukacita. Sebagai anak Tuhan kita itu tertawa dan sukacita. Tetap sukacita itu sendiri artinya apa? Tetap sukacita itu artinya mempertahankan perasaan bahagia. Nah, itu dia yang mesti dilupakan. Tetap sukacita berarti mempertahankan perasaan bahagia, kepuasan atau kegembiraan meskipun menghadapi berbagai situasi atau tantangan. Itulah yang membuat judul ini jadi menarik. Jadi bagaimana kita bisa tertawa dan kemudian menjadi tetap sukacita, tetap bahagia, tetap di dalam posisi yang positif. Sehingga kalau digabung dua kalimat ini, dua kata ini, tertawa dan tetap sukacita, maka terjadi adalah menggambarkan seseorang yang mampu menemukan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup mereka. Nah, jadi itu artinya tertawa dan tetap sukacita. Menggambarkan seseorang yang mampu menemukan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup mereka. Itu tidak gampang ternyata Bapak Ibu. Itulah sebabnya tadi saya bilang di kitab Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus paham sukacita dan tertawa itu dua hal yang berbeda. Dan kalau digabungkan itu menjadi dahsyat sekali. Kita bisa mengekspresikan jiwa kita yang positif dengan bentuk tertawa dan bersuka. Jangan tertawa-tertawa sendiri ya di sini ya. Tertawa tetap itu adalah bagus, tapi jangan tertawa-tawa sendiri, itu nanti berbahaya. Semua orang juga akan melihat nih, kenapa ini? Ada apa ini? Sambut apa ini ya? Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan tertawa dan tetap sukacita? Hidup di dunia banyak kesulitan, banyak kesukaran yang terjadi. Nah, bagaimana kita bisa tertawa dan tetap sukacita? Atau bagaimana kita tetap sukacita? Atau dalam keadaan apapun, apakah kita bisa tetap sukacita? Di ayat 6, di Filipi 4 ayat 6 dijelaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nah, ini dia kuncinya. Kalau di ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Maka di ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran Bapak Ibu, kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang membuat kita menjadi tidak bisa mewaspadai keadaan boleh, melihat keadaan dengan lebih cermat boleh, tapi jangan terlalu dipikirkan hal-hal efek negatifnya. Karena kalau hal efek negatif ini selalu kita pikirkan, hasilnya akan menjadi sangat negatif dan hasilnya akan membuat kita tidak bisa bersikap positif. Dan itu berbahaya. Karena apa? Pada saat kita tidak bisa bersikap positif, tidak bisa bersikap
sukacita di dalam Tuhan, maka kondisinya adalah kita sulit melihat ke depan, kita sulit melihat jalan keluar. Padahal selalu kita tahu Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu siap sedia apapun keadaan. Di dalam dunia ini nggak ada orang meninggal gara-gara gagal atau kesulitan, tapi yang ada adalah orang meninggal karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena kekecewaan. Di awal tahun 2024 atau akhir tahun 2023 kita melihat banyak orang bunuh diri oleh keadaan. Biasanya ini adalah oleh karena kekhawatiran. Makanya janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam menyelesaikan supaya kita bisa tetap optimis. Kalau tertawa pun terjadinya tertawa yang dengan sukacita, tetap sukacita. Bukan tertawa dengan sukacita, berbeda. Tertawa dengan sukacita dan tertawa tetap sukacita itu berbeda. Kalau tetap sukacita itu harus sampai selesai semuanya kita tetap sukacita, tetap dalam kondisi yang positif, tetap kondisi yang semangat, tetap kondisi yang never give up. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi caranya gimana? Caranya adalah hendaklah kamu jangan khawatir. Gimana sih jangan khawatir itu? Kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Allah, karena Ia yang memelihara kamu. Jadi daripada kita berpikir negatif, daripada kita berpikir khawatir, itu tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Pikiran itu tidak akan menyelesaikan. Tetapi marilah tetap berharap. Mari tetap kita berbicara dan kita bertindak positif, sehingga apapun yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita untuk tetap berjalan bersama dengan Dia, itu bisa terjadi. Jadi dikatakan di situ, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Allah, karena Ia yang memelihara kamu. Sebab kekhawatiran itu merampok banyak hal dalam hidup kita. Itu merampas, menguras energi kita, mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang tidak penting. Kekhawatiran itu begitu sifatnya. Janganlah khawatir. Jadi di bawah kata bersukacitalah dikatakan janganlah khawatir. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan gampang menyerah, never give up. Saya senang dengan tagline-nya Gloria ini, never give up, jangan menyerah. Itu yang harus kita canangkan terus, jangan gampang menyerah. Apapun yang kita lakukan, kerjakan semua dengan kondisi yang positif. Karena kalau kita jadi negatif, maka semuanya tidak akan berjalan dengan. Bahkan firman Tuhan pun berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kenapa sih firman itu sebagai pelita bagi kakiku? Bukan sebagai lampu yang terang. Dan dia terang bagi jalan-jalan. Dia cuma mau menerangi jalan kita. Pelita bagi kaki itu kalau kita kasih kalau sepatu kita kasih pelita, ini kita ngomong zaman dulu ya, bukan ngomong zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan lampu jalan nggak ada, ya kan? Sehingga firman-Mu adalah pelita bagi itu, karena firman itu hanya menunjukkan jalan yang dekat, tidak sampai jauh. Jadi kadang kita nggak bisa melihat jauh. Kita hanya disuruh melihat yang dekat-dekat. Sehari ke depan, makanya Tuhan bilang hiduplah dari hari ke sehari. Jangan mikir yang jauh-jauh, mikir yang dekat-dekat aja. Nah, kekhawatiran tadi yang saya sebut adalah merampok hidup kita, merampok banyak hal dalam hidup kita. Ternyata apa Bapak Ibu? Kabar baiknya apa? Kekhawatiran itu bukan sifat bawaan. Sebagai bekal bagi kita bahwa kekhawatiran bukan sifat bawaan kita. Karena apa?
Bapak Ibu kalau tahu ya bayi itu lahir, pernah nggak lihat bayi yang lahir mencurang gitu? Saya paling susah, saya nggak bisa mencurang ini, nggak bisa. Tahu mencurang ya bahasa Jawa, kalau orang Jawa tahu mencurang mukanya langsung pikiran. Ya. Saya paling nggak bisa, karena saya hobinya tertawa, makanya respon saya sering tertawa. Jadi rileks. Orang yang suka tertawa itu biasanya hidupnya bisa lebih sehat, lebih rileks lagi. Jadi kekhawatiran ternyata bukan sifat bawaan kita. Kalau kita lihat bayi lahir atau balita, itu nggak ada rasa khawatir. Dia lapar ya tinggal ngomong sama mamanya, dia tinggal teriak sama mamanya. Lapar, atau kalau bayi ya nangis gitu kan, butuh nangis, mamanya tahu, oh ini perlu minum, perlu makan. Atau dia nangis, oh perlu ganti popoknya dan segala macam. Dia nggak pernah khawatir. Jadi kekhawatiran itu adalah bukan sifat bawaan kita. Itu adalah iblis yang menyodorkan kepada kita. Kamu mesti mikir keadaanmu, kamu mesti mikir besok makan apa, kamu mesti mikir bulan depan makan apa, kamu mesti mikir. Padahal kita nggak tahu. Kalau Tuhan bilang apa? Hidup sehari cukup lautan. Karena apa? Karena kita nggak tahu besok itu apa yang terjadi. Nah, soal makan nih, saya mau cerita soal makan. Nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini ya. Suatu ketika saya itu kepingin makan makanan yang dari Sidoarjo. Sidoarjo itu jalan Gajah Mada. Sidoarjo itu ada tukang jualan kupang. Spesifik sekali, waduh enak ini ya makan kupang ini. Waduh, itu kupang yang di Sidoarjo jalan Gajah Mada itu enak banget. Tapi gimana caranya ya? Saya di Tangerang, saya ke sana, biayanya mahal banget. Kupangnya sih murah, tapi kalau ke sana sampai 1 juta lebih pulang balik nggak worth it. 2 juta, 1 juta lebih lah ya. Untuk itu nggak worth it juga makan kupang 2 juta, 1 juta lebih. Enggak lah, udah. Saya cuma ngomong sama istri saya, tempat tidur, mau ngobrol. Enak ya kupang, kangen kupang. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Besoknya temennya tetangga saya itu masih ibunya istri saya, tetangga saya. Temennya datang dari Surabaya, dititipin kupang, nggak ngomong-ngomong dia, cuman siang itu datang ke rumah saya bawa kupang, bawa plastik gitu ya, plastikin bungkus gitu. Ini kupang ini dimakan. Hah? Terus sampai, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Malamnya saya mikir, paginya saya dapat. Kadang-kadang hal sepele gitu Bapak Ibu ya, tapi Tuhan sebenarnya. Jadi apa? Artinya dalam hidup itu tidak perlu kita khawatir. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di ayat berikutnya, di ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Jadi pertama, untuk menghindarkan rasa positif, untuk menghadirkan rasa positif untuk supaya kita tetap sukacita tadi. Kan poinnya di tertawa itu kan sebetulnya sukacitanya, bukan tertawa itu bisa sedih soalnya ya kan. Maka satu hal tadi dikatakan jangan khawatir. Yang ketiga adalah nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam Allah, kepada Allah dalam doa. Kadang kita mesti doa, kita tanya Tuhan, minta pada Tuhan. Nah kalau cerita yang kupang tadi, saya nggak doa loh, saya cuma ngomong sama istri saya, enak ya, jadi kalau kita malam-malam begini kadang-kadang itu kita makan kupang. Kalau kita lagi itu enak ya gitu ya. Paginya nyampe. Luar biasa Tuhan ini. Jadi berdoa itu satu hal yang kuat. Kemarin kami beberapa orang ngumpul berdoa, mendoakan acara HUT Dorea. Itu hal yang bagus, hal yang menarik. Kami berdoa bersama-sama, mendoakan segala hal tentang acara, kita doa berganti-gantian. Bahkan
Bahkan bukan hanya itu, di akhir itu ada yang minta itu didoakan, tolong dong doakan, saya sedang ada hal ini, saya ada hal ini minta didoakan segala macam. Kita doakan juga akhirnya, luar biasa. Jadi itu sebuah pertemuan yang luar biasa. Doa itu penting. Daripada kita khawatir, daripada kita bingung, besok mau ngapain, doakan itu kepada Tuhan. Apa itu? Doakan itu dalam hati. Kalau sudah didoakan, jangan diambil lagi. Masalah nih, ini masalah nih. Saya punya masalah. Saya bawa kepada Tuhan. Kalau sudah dikasih kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Biarlah masalah itu kepada Tuhan. Serahkan. Jangan terus kemudian kita pikir lagi, waduh gimana ya? Nanti Tuhan gimana ya? Udah tuh urusannya nanti, urusan besok. Yang penting hari ini kita bisa berpikir positif, kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita bisa berdoa sehingga kita bisa berpikir positif, kita bisa bertindak dengan baik, kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik. Itu tujuannya. Jadi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kadang-kadang kalau sudah suntuk, sudah sedang susah, sedang masalah, yang terjadi apa? Saya doa. Kadang-kadang doa gitu kan, iya kalau hati ini masih belum beres. Kalau sudah seperti itu apa yang saya lakukan? Saya bahasa roh kencang-kencang, itu paling enak. Bila perlu mau teriak orang di rumah saya, orang gue pikirin saya mau teriak aja. Sehingga pada saat kita berteriak, pada saat kita ngomong sama Tuhan, pada saat kita berteriak kencang, pada saat kita berbahasa roh, maka Tuhan itu akan memberikan kesimpulan. Luar biasa, luar biasa. Kenapa demikian? Karena di ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah. Jadi pada saat kita menyerahkan sesuatu, pada saat kita berdoa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam luar biasa. Damai sejahtera Allah itu apa? Di sini dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apa sih damai sejahtera yang melampaui segala akal? Damai sejahtera melampaui segala akal itu adalah perasaan damai yang terjadi dalam hidup kita yang beyond perasaan kita, beyond atau di atas segala perasaan kita. Artinya apa? Apapun keadaan kita, kadang sedang susah, sedih, gelisah, maka itu bisa diselesaikan dengan damai sejahtera. Makanya perlu kita tahu bahwa kita harus hidup baru, kita harus mengalami pencurahan Roh Kudus, kita harus mengalami hal itu sehingga damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kita. Karena apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati, pikiran dalam Kristus Yesus. Pentingnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Kebetulan saya mau share gambar. Oh bisa, sorry tadi ternyata bisa saya. Maaf, jadi saya mau share gambar. Semoga saya bisa share dengan baik. Saya pernah mendapat sebuah sederetan ayat itu begitu luar biasa sehingga ayat itu, ini ya saya siapkan. Nah ini bisa melihat gambar yang saya share. Itu gambar apa ini? Ini gambar nisan. Ya, ini gambar nisan.
nisan di dalam tulisan dalam nisan itu biasanya apa? Biasanya di dalam nisan itu sudah menang, sudah ini berhasil. Ini ditulis di dalam nisannya ditulis saya coba saya gambar saya takut saya sudah siapkan. Nah ini di dalam nisan ini ditulis ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 16-17 kata bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikendalikan Allah di dalam lalu kita lihat ini saja apa sih ya? Ini dia. Ini nama yang tertulis di misalnya. Felicita, Pradita, Livian. Ada Liviannya. Sama dengan nama saya ada Liviannya. Artinya siapa? Artinya apa? Ini nama anak saya ini. Ini luar biasanya ini. Ini nama anak saya. Jadi nisan ini tertulis bersukacitalah semangat. Sometimes kita diminta untuk kita apapun keadaan. Bisa nggak saya ngalamin ini pada saat kejadian? Nggak bisa, saya bukan manusia super. Saya manusia darah dan daging, sehingga saya tetap harus ngalamin. Tetapi di nisan ini tertulis bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saya tulis itu, karena apa? Karena 2 minggu sebelum anak saya dipanggil, saya dapat ayat. Itu tiap hari ngomong Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang hampir mirip dengan khotbah saya pada hari ini. Apapun keadaan kita harus tetap bersuka. Itu maunya Tuhan. Makanya tertawa dan tetap sukacita itu satu hal yang gak gampang, Bapak. Dan saya mengalami proses untuk bisa menerima sukacita dari Tuhan itu 2 tahun kemudian baru saya bisa tertawa lah. Nggak gampang. Makanya Tuhan itu kadang-kadang yang dikatakan luar biasa. Jadi gimana sekarang hidup kita? Jadi bagaimana kita hidup? Nah itu yang penting. Jadi dikatakan di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran kita pada saat kita menerima Roh Kudus, pada saat kita menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kita bisa menerima itu semua sehingga kita bisa tertawa dan tetap bersuka cita. Caranya yang terakhir gimana? Kalau ini pasti ini kamu kasihnya damai sejahtera Allah ini. Tetapi bagaimana caranya supaya kita gampang menerima itu? Di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nggak usah mikir yang neko-neko, nggak usah mikir yang aneh-aneh, supaya kita tetap bersuka cita sehingga pada akhirnya kita bisa tertawa dan tetap suka cita. Luar biasa. Firman Tuhan dengan judul tertawa dan tetap suka cita itu luar biasa. Kedalamannya itu sebetulnya cukup dalam, tetapi saya persingkat, saya buat ini supaya lebih mudah diterima oleh kita semua. Jadi kesaksian saya seperti itu. Ternyata sukacita itu kadang nggak gampang. Tuhan sudah menyuruh untuk tetap bersukacita. Untung di depan sebelum kejadian Tuhan sudah ngomong bersukacitalah senang. Sehingga pada saat kejadian anak saya dipanggil Tuhan, saya nggak marah, nggak kecewa. Tuhan sedih, iya. Nangis, iya. Nangis bombay, iya. Tapi semuanya jadi baik. Sekarang saya bisa menceritakan sambil ketawa, sambil senyum. Banyak teman-teman yang sudah mengalami kemarin
beberapa teman sudah bersaksi, kesaksian saya juga luar biasa. Saya melihatnya itulah Tuhan. Sampai saya pernah nanya Tuhan, protes saya cuma begini, semua orang boleh dimakamkan oleh anaknya, kok saya yang memakamkan anak saya? Itu protes saya. Cuma itu dikatakan. Tetapi Tuhan terus memberikan penjelasan, Tuhan memberikan gambaran-gambaran, Tuhan memberikan contoh-contoh, sehingga akhirnya kami sekeluarga bisa menerima rumah tangga. Nggak gampang loh Bapak Ibu dalam pekerjaan. Yang paling susah itu pada saat anak saya yang satu yang laki ngomong nanya sama saya. Ini sorry, judulnya ketawa, tapi khotbahnya sedih. Gak apa-apa ya, tapi memang keadaan seperti ini. Anak saya itu nanya sama saya, Pak, buat apa berdoa? Papanya itu pendeta, ditanyain begitu gak kita jawab. Kami berdua disitu menangis pada saat kecewa dia. Saat-saat itu kecewa. Boleh gak kecewa? Boleh. Kalau bilang aku, boleh, tetapi jangan lama-lama. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu, baik itu persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan hubungan keluarga, persoalan pekerjaan, apapun persoalan yang kita alami, tetap jangan khawatir, serahkan saja kekhawatiranmu kepada Tuhan. Persoalan di dunia itu cuma 3, itu yang saya selalu sebutkan, sakit penyakit, hubungan keluarga, dan keuangan. Udah, yang lain cuma variasinya. Apakah karena keuangan itu bisa karena hutang, karena pinjol, karena kartu kredit, dan apa lagi, whatever gitu kan. Hubungan keluarga, nah ini variasinya banyak ini, variasinya banyak. Suami yang ditinggal, atau istri yang ditinggal, atau whatever, ya. Terus kemudian ini apa, keuangan, ada tidak? Udah. Dan tapi saya menemukan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu gangguan dari roh-roh jahat. Selalu ada. Semua dari ketiga ini, variasi ini terpengaruh oleh yang keempat, roh jahat. Kemarin minggu lalu saya sedang beresin beberapa, ada 3 rumah yang ada penghuninya gitu ya, dan ada pertarungan bisnis, semua pertarungan bisnis di pasar itu, Bapak Ibu tahu sendiri ya keadaan di pasar gitu kan. Di pasar itu banyak pertarungan bisnis itu antar toko, antar ini, wah itu bisa bertarung pakai ilmu-ilmu yang nggak karu-karuan. Pernah nggak Bapak Ibu melihat toko yang kelihatan tertutup tapi padahal buka? Pernah kan? Lihat toko rasanya tutup, toko ini terus kemudian kalau kita besoknya datang, kok kemarin tutup, kenapa? Enggak, itu buka itu. Ada nggak ya begitu? Nah itu pengaruh-pengaruh. Saya beresin itu semua dan memang luar biasa. Ada satu toko di sebelahnya toko gitu yang saya beresin gitu, sebelahnya ini kebetulan pemiliknya adalah yang punya toko yang saya beresin ini. Kemudian kita doakan juga toko itu dan bersih. Besoknya toko ini mulai laku lagi, jualan. Sudah berapa hari nggak laku katanya. Bisa begitu loh, saya sampai gitu ya. Memang perkara di dunia ini luar biasa. Tetapi tetaplah percaya, tetap di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur, serahkan kekhawatiran kita di dalam Tuhan, tetap berdoa sehingga semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Percayalah, tidak ada persoalan yang terlalu sukar yang tidak bisa kita bereskan. Juga ada kemarin juga ada salah satu dari yang datang ke tempat kami itu kerasukan setan juga, kerasukan. Aduh, saya sampai ampun dah. Ya udah, kita beresin. Berapa kali saya beresin hal itu ya. Jadi ya, ini resiko hamba Tuhan Bapak. Ada yang urusan tua, tegak,
yang saya sering ceritakan beberapa kali itu urusan keluarga juga terjadi. Ya seperti itu. Itu pengaruh-pengaruh si jahat itu juga ada. Jadi tetap kita harus bersikap optimis. Apapun persoalan kita, bagaimana kita bisa tetap optimis adalah dengan mengandalkan damai sejahtera Allah yang melampaui. Bagaimana caranya itu? Terakhir satu ayat, dua ayat. Di Yohanes 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 7, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan bisa dan gentar hati. Jadi pada saat kita kepenuhan Roh Kudus, kemarin kan kita menerima Roh Kudus ya, merayakan ya. Nah, termasuk di dalamnya pada saat Tuhan Yesus dia angkat ke surga, dia naik ke surga, dan dia angkat dia naik ke surga, maka damai sejahtera tidak dijaga. Jadi berbarengan orang yang sudah terima Roh Kudus pasti ada. Jadi biarkan damai sejahtera itu menguasai hidup kita. Caranya gimana? Berkomunikasi Roh Kudus, ngomong dengan Roh Kudus, ajak omong dia. Jangan dia didiamkan supaya damai sejahtera Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan dia diemin, kalau orang Surabaya ngomong nggak direwes, kalau ya direwes. Tetaplah percaya pada saat kita tetap mengajak ngobrol dia, maka kuasa Allah tetap ada dalam hidup. Jadi tertawa dan tetap sukacita adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tertawa dalam keadaan apapun dan setelahnya kita tetap bisa sukacita dan kita tetap bisa positif. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa yang memberi kesempatan untuk firman ini disampaikan sehingga jemaat-Mu yang hadir sekarang ini juga hamba-Mu ya Tuhan semuanya boleh memahami bahwa sukacita surga itu sangat luar biasa adanya, dan pada saat kita bisa mengaplikasikan sukacita surga itu maka semuanya akan jadi baik dan kami pun bisa tertawa dan tetap suka. Demikian firman Tuhan, semoga jadi berkat bagi kita semua. Amin.